Nah, ini merupakan manuver yang sangat mengejutkan ya bagi PKS, di mana dalam pernyataannya, yaitu ternyata PKS itu belum menentukan Capres 2024 dan PKS masih sibuk melakukan pendekatan dan jajaki parpol lain. Padahal kita ketahui kan PKS sangat dekat lah, bahkan juga setuju jika Anies menjadi Capres. Bahkan PKS juga bahkan menunjuk Aher menjadi Cawapres dari Anies Baswedan. Ternyata dari berita ini kok seperti ini. Bahkan juga masih memilih-milih Capres dan masih menjajaki parpol lain. Pilpres Pak, mungkin dari PKS sudah ada calon presidennya? Sampai sekarang pendekatan kepada partai-partai politik terus kita lakukan. Ya, kita tunggu mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah semakin jelas peta di lapangan siapa-siapa yang akan maju untuk maju sebagai capres maupun wakil presiden. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dan ternyata PKS masih belum menentukan Capres 2024. Ya memang kalau dari berita yang lalu sih, yaitu PKS di sini lelah jadi oposisi. Jadi memang memilih kandidat Capres sangat penting bagi PKS karena PKS lelah menjadi oposisi. Jadi bisa jadi besok PKS bisa memilih Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, di mana PKS sudah lelah menjadi oposisi ya. Bisa jadi memilih dari hasil survei yang paling bagus, memilih elektabilitas capres yang paling bagus. Bisa jadi, karena koalisi itu sangat sulit ditebak dan pasti akan terjadi kejutan-kejutan baru. Apalagi ketika memilih capres, cawapres, dan memilih partai koalisi. Nah bahkan ini dari berita 5 Juni 2022, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sudah tidak mau lagi berada di luar pemerintahan. Pernyataannya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Ini boleh jadi merupakan sinyal bahwa partainya bakal serius menghadapi pemilihan presiden 2024 mendatang. Saat ini PKS mungkin menjadi parpol yang paling kuat berada di luar lingkaran kekuasaan atau oposisi. Sebenarnya bukan hanya dalam 2 periode pemerintahan Jokowi saja, PKS pun sudah agak-agak menjadi kubu oposisi saat periode terakhir pemerintahan SBY. Meski tidak menjadi oposisi garis keras, namun bisa dikatakan cukup aktif mengawasi berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Bisa jadi dengan statement dari PKS ini yaitu lelah jadi oposisi, maka sangat-sangat serius sekali dalam memilih capres potensial bagi PKS. Ya bisa jadi memilih Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ya bisa jadi, semuanya bisa terjadi. Nah bahkan dari berita ini PKS dan Nasdem bahkan sepakat lah, yaitu mencari pendamping Anies Baswedan dan akan mensimulasikan cawapres mereka masing-masing. Nah, jika PKS mengusulkan Aher dan Demokrat mengusulkan AHY dan bahkan juga Nasdem mempunyai nama untuk cawapres, maka akan disimulasikan terlebih dahulu. Bahkan juga sama-sama, kalau dilihat dari berita ini, sama-sama setujulah dengan cawapres Anies Baswedan. Bahkan yang digadang-gadang yaitu mendeklarasikan koalisi pada 10 November mendatang, yaitu juga dibatalkan. Dan bahkan menurut Fahri Hamzah sih itu karena Bandar nggak sepakat ya. Bahkan juga ditanggapi oleh Mardhani Alisera di sini. PKS klaim koalisi pengusung Anies batal deklarasi gegara ogah dikuasai Bandar. Ya seperti itulah. Bahkan di sini juga ada berita PKS PD pilih Aher. PKS PD Anies bakal pilih Aher jadi cawapres, sama-sama gubernur. Bahkan juga PD ya. Bahkan di sini juga Anies disebut sudah pilih AHY, PKS ngotot mau jodohkan dengan Aher. Berarti kan PKS itu sangat memilih Anies Baswedan sebagai capres. Tetapi betapa mengejutkannya ketika di sini ada kalimat ternyata PKS itu belum menentukan capres 2024 dan PKS masih sibuk lakukan pendekatan dan jajaki parpol lain. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKI Salim Segaf Al-Jufri menyebut partainya belum menentukan calon presiden pada pemilihan 2024.
Salim Segaf Al-Jufri juga mengatakan partainya intensif melakukan pendekatan dan menjajaki pertemuan dengan sejumlah parpol. Dia berharap di akhir tahun 2022 ini sudah semakin jelas siapa saja yang akan maju mencalonkan presiden maupun wakil presiden. Diketahui sebelumnya juru bicara Partai Keadilan Sejahtera M. Khalid mengungkapkan koalisi Nasdem Demokrat PKS akan melakukan simulasi calon wakil presiden cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Simulasi cawapres itu akan dilibatkan ketiga partai dan Anies sendiri. Sudah banyak hal yang telah disepakati. Mungkin nanti terkait simulasi cawapres kita akan lakukan kajian bersama 4 pihak, PKS, Nasdem, Demokrat, dan Capres, ujar Khalid saat dimintai konfirmasi pada Selasa 8 Oktober 2022. Khalid juga menjelaskan nantinya mereka akan melihat simulasi cawapres terbaik yang bisa diterima oleh keempat pihak. Adapun masing-masing pihak berhak mengajukan kandidat cawapresnya sendiri. Misal PKS ajukan Ahmad Hirmawan, Demokrat ajukan AHY, Nasdem mungkin juga punya nama-nama. Dari situ nanti kita bahas bersama secara musyawarah mufakat di tim kecil dengan mekanisme yang nantinya disepakati tuturnya. Sementara itu, Khalid belum membeberkan kapan simulasi cawapres itu akan dilakukan. Namun dia memprediksi pembahasan tim kecil Nasdem Demokrat PKS akan selesai akhir tahun 2022. Harapannya sih proses pembahasan di tim kecil tuntas akhir tahun ini, imbuh Khalid. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS Muhammad Khalid mengatakan pembatalan rencana deklarasi koalisi antara partainya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat pada 10 November 2022 bukan berarti tanda keretakan. Menurutnya hal tersebut merupakan proses alami dalam membangun koalisi demi mencapai titik temu kepentingan semua pihak terkait. Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti sari koalisi adalah pertemuannya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi, ucap Khalid saat dihubungi cnnindonesia.com pada Selasa 8 November. Ia menerangkan pihaknya menghormati wacana mendeklarasikan koalisi pada 10 November 2022 yang merupakan usulan Partai Nasdem. Namun menurutnya, pembahasan di tim kecil antara Nasdem, PKS, Demokrat juga belum tuntas. Khalid bilang PKS ingin menyelesaikan sejumlah hal terlebih dahulu sebelum deklarasi koalisi dilakukan. Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti platform, desain, pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan capres dan cawapres, ujarnya. Dia pun menyampaikan bahwa waktu pelaksanaan deklarasi koalisi tergantung pada dua hal, yaitu perkembangan pembahasan di tim kecil serta proses internal di masing-masing parpol. Bagi PKS, menurut Khalid, hasil pembahasan di tim kecil akan dilaporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan. Sudah banyak hal yang disepakati. Mungkin nanti terkait simulasi cawapres kita akan lakukan kajian bersama 4 pihak, yaitu PKS, Nasdem, Demokrat, dan Capres. Nanti kita akan lihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima 4 pihak, tuturnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan bahwa rencana deklarasi koalisi partainya dengan Partai Demokrat dan PKS dilakukan pada 10 November 2022 mendatang. Menurutnya, ada sejumlah alasan deklarasi koalisi itu batal diselenggarakan. Pertama, Majelis Syuro PKS baru menggelar rapat pada Desember 2022 mendatang. Kedua, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru pulang ke Indonesia pada 10 November 2022. Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama, karena memang satu PKS akan rapat Majelis Syuro itu di akhir tahun depan. Kedua, Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November, kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 7 November. Ia pun menyampaikan bahwa Partai Nasdem menghormati mekanisme yang berlangsung di internal Partai Demokrat dan juga PKS. Willy memperkirakan deklarasi kemungkinan digelar pada akhir tahun, namun ia tak menutup kemungkinan Partai Demokrat dan PKS akan melakukan deklarasi masing-masing terlebih dahulu. Paling cepat akhir tahun, tapi tidak tertutup kemungkinan one by one setelah Nasdem, Demokrat, mungkin PKS. Jadi tidak mesti deklarasi bersama, tapi juga partai per partai. Karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama Koalisi Perubahan, tutur Willy. Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat batal melakukan deklarasi hari ini. PKS menyebut deklarasi pendukung Anies Baswedan itu batal karena sejumlah alasan. Politik oligarki, karena high cost-nya gede. Mau nggak mau, kami di Koalisi Perubahan lagi coba. Kenapa agak lama? Bocoran dikit. Kami lagi lawan oligarki.
ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita. Makanya kita lagi menggalang format gerakan, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera dalam diskusi menakar proses kandidat Capres 2024 dan siapa paling berpeluang di kantor KMI Salemba Jakarta Pusat pada Kamis 10 November. Kenapa? Sekali kita menerima bantuan dari semua freelance, pasti nanti akan terganggu. Gak ada yang enggak. Oligarki politik itu kadang-kadang dia mainkan dua kaki. Ini harus dilawan, sambungnya. Mardhani juga mengatakan pihaknya terus melakukan musyawarah dengan Nasdem dan Demokrat. Namun dia mengaku belum menemukan waktu yang tepat. Dalam menghadapi problem besar ini, harapan kami di 2024 betul-betul jadi fajar baru bagi Indonesia Maju. Karena itu komitmen PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat untuk terus bermusyawarah. Waktunya kapan? It's just battle time. Tinggal waktunya, tapi komitmen membersamai, ujarnya. Mardhani mengatakan ada 4 hal yang menjadi pembahasan sebelum melakukan deklarasi. Keempatnya ialah platform pembangun, strategi pemenangan, capres, cawapres, dan kandidat kabinet. Teman-teman sekalian, desain gagasan itu penting, platform pembangunan. Yang kedua tentu kita melihat bagaimana strategi pemenangan. Ketiga tentu saya sangat berharap nanti ketika diumumkan bukan hanya capres-cawapres, tapi kandidat line up kabinetnya, katanya. Jadi platform pembangunannya kita, strategi pemenangan, dan line up kabinet, baru capres-cawapres. 4 ini kita deklarasi imbuhnya. Diketahui koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Capres 2024 dalam wacana koalisi perubahan batal dideklarasikan pada 10 November. Koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS ini menepis batalnya deklarasi koalisi karena ada keretakan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, memastikan koalisi perubahan batal dideklarasikan pada 10 November mendatang. Willy menyebut deklarasi itu kemungkinan akan dilakukan akhir tahun. Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama, kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 9 November. Willy juga mengatakan rencana deklarasi itu batal lantaran PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro pada Desember nanti. Selain itu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga baru pulang ke tanah air pada 10 November. Karena memang PKS akan rapat Majelis Syuro itu akhir tahun Desember, artinya kedua Mas Ahaye dan kawan-kawan juga baru pulang dari Jerman. Bahkan juga diketahui juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Marubi percaya diri Anies Baswedan akan memilih Ahmad Hermawan Aher untuk menjadi calon wakil presiden cawapres. Pasalnya, keduanya sama-sama memilih latar belakang gubernur. Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017 hingga 2022, sedangkan Aher menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode sejak 2008 hingga 2018. Bedelah sama-sama gubernur, ujar Mabruri saat dikonfirmasi pada Selasa 25 Oktober. Juru bicara PKS lainnya, Muhammad Khalid, mengatakan setiap partai memang diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi di poros Nasdem, PKS, dan Demokrat. Aspirasi mengenai cawapres itu disampaikan dalam pertemuan tim kecil antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Aher menjadi yang diprioritaskan untuk kita tawarkan dalam komunikasi koalisi, ujar Khalid. Kemudian Khalid membeberkan alasan PKS mengajukan nama Aher ke poros Nasdem, Demokrat, PKS. Dia menyebutkan Aher punya elektabilitas bagus karena pernah menang 2 kali dalam konsultasi Pilgub Jabar. Beliau berhasil terpilih di Jawa Barat 2 kali. Jawa Barat itu provinsi terbesar di Republik Indonesia dan suku Sunda terbesar kedua setelah Jawa. Jadi kalau berhasil 2 kali menang, wajar. Beliau punya elektabilitas yang bagus, tuturnya. Selain itu, kata Khalid, Aher juga punya kapasitas kepemimpinan yang baik selama memimpin Jawa Barat. Sementara itu, Khalid mengatakan PKS turut menghormati Demokrat yang mengusulkan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. PKS juga menghormati Nasdem yang mengusulkan agar cawapres tidak berasal dari kader partai. Kami juga menghormati usulan dari Nasdem dan Demokrat. Misalnya, Demokrat usulkan AHY, tentu AHY layak. Beliau punya elektabilitas yang bagus dan punya kapasitas yang mumpuni, imbuh Khalid. Partai Keadilan Sejahtera merancang pertemuan Anies Baswedan dengan Ahmad Hermawan. Sebelumnya Ahmad Hermawan diusulkan oleh PKS untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies. Menurut juru bicara PKS Pipin Sopian, pihaknya sudah merencanakan akan mengadakan pertemuan Anies dan Aher, tetapi kepastian soal jadwal dan tempat belum bisa disampaikan. Sudah kami rencanakan pertemuan itu, ujar Pipin kepada wartawan dikutip pada Jumat 26 Oktober. Pertemuan antara Anies dan Ahmad Hermawan diharapkan untuk mencari kecocokan keduanya. PKS berupaya membangun chemistry kedua tokoh. Untuk bangun chemistry, sebut Pipin.
Sebelumnya, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan, deklarasi koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS harus lebih dulu menuntaskan siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Oleh karena itu, Khalid menyebut tim kecil dari 3 partai saat ini masih terus melakukan diskusi. Kita tuntaskan dulu beberapa pekerjaan rumah di tim kecil yang belum clear, kata Khalid bersama pada wartawan pada Kamis 27 Oktober. Untuk itu, PKS menilai belum ada kepastian deklarasi koalisi akan dilakukan sebelum November mendatang, mengingat kesepahaman cawapres belum didapatkan. Jadi pondasi koalisi harus kuat dulu sebelum deklarasi. Kesepahaman antara PKS, Nasdem, dan Demokrat harus bertemu, terbangun mutual trust and respect, kata dia. Di sisi lain, Anies Baswedan dikabarkan telah memilih AHY sebagai calon wakil presiden. Sumber kami membocorkan Anies mengakui tak mungkin mengambil cawapres dari PKS karena dinamika politik yang terjadi saat ini. Nanti saya dianggap terlalu kanan, kata Anies kepada Beni, ditirukan sumber. Koalisi ini sepakat bahwa tujuannya adalah harus menang di pemilu 2024. Oleh sebab itu dibutuhkan konfigurasi yang tepat dalam menentukan cawapres. Saat ini yang sangat mungkin dengan teori kemenangan itu adalah AHY, ujar Anies lagi kepada Beni, ditirukan sumber. Beni, Herman belum bisa dikonfirmasi terkait perbincangan dengan Anies Baswedan kemarin. Sumber ini membeberkan dalam sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa Demokrat adalah parpol tertinggi di antara Nasdem dan juga PKS. Sementara jumlah kursi di DPR sekarang Demokrat lebih banyak ketimbang PKS.